Selamat malam, para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 3 saham yang berpotensi melanjutkan reboundnya. Yang pertama yaitu saham MNCN, yang kedua saham RICI, dan yang ketiga yaitu saham BMTR. Oke, kita langsung saja ke saham yang pertama, yaitu saham MNCN. Saham MNCN peragangan terakhir naik 5,91% di harga 985. Bagaimana dengan prospek saham MNCN? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, yang lingkaran tengah ini garisnya sudah korslet ke atas ya, cukup tinggi. Itu artinya saham MNCN ini sudah rebound ya. Tetapi di beberapa peragangan terakhir garisnya sudah merapat ya, belum menentukan arah dia akan korslet ke bawah atau ke atas. Kalau dilihat dari MACD-nya, mendukung ya. Kalau saham MNCN ini menunjukkan tanda-tanda rebound didukung dengan volume hijaunya di peragangan terakhir, itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham MNCN ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya sempat uptrend ya dengan harga tertinggi yaitu di 1080. Setelah itu saham MNCN ini koreksi ke bawah ya. Di peragangan terakhir saham MNCN ini mampu ya melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Itu artinya saham ini sudah memasuki area fase naiknya. Di peragangan terakhir juga tidak mampu breakout di area golden ratio-nya di harga 990. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham MNCN. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 960, ini merupakan area tengah Fibonacci-nya ya. Untuk support kedua yaitu di 930, ini merupakan support yang kuat. Kenapa support yang kuat? Kalau dilihat dari historinya, sekitaran tanggal 12 April 2022, support ini mampu menahan ya dari koreksi tajamnya ini. Yang kedua yaitu di sekitaran 10 Mei 2022 sampai di 23 Mei 2022 juga mampu ya menahan koreksinya saham MNCN ini. Di sekitaran 15 Juni 2022 dan di sekitaran 30 Juni sampai di 4 Juli 2022 juga mampu ya ditahan oleh support 930. Itu artinya secara historis support ini sangat kuat ya bagi saham MNCN. Yang ketiga yaitu di 895, ini juga merupakan support yang kuat menurut historinya ya di sekitaran tanggal 15 Juli 2022 dan di 18 Juli 2022 support 895 ini mampu ya menahan koreksi tajamnya saham MNCN ini dan akhirnya mantul di sini sehingga rebound ke atas ya sampai hari ini. Resistennya yang pertama yaitu di 990, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi ya atau harga kuncinya. Apabila kedepannya saham MNCN ini mampu breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya, maka peluang untuk balik arah saham MNCN ini cukup besar ya. Yang kedua yaitu di 1030 dan yang ketiga yaitu di 1080. Ini merupakan harga tertinggi ya di sekitaran tanggal 21 April 2022. Untuk teman-teman yang mencermati saham MNCN ini, perhatikan saja di perdagangan berikutnya. Apabila dia mampu ya melanjutkan reboundnya, setidaknya masih di atas 990, silakan masuk secara bertahap. Karena peluang untuk balik arahnya dari downtrend saham MNCN ini cukup besar. Apabila dia koreksi ke bawah, teman-teman sebaiknya wait and see dulu dan tunggu saja di supportnya 960 selama masih mantul di sini dan memberikan konfirmasi sinyal buy. Silahkan masuk secara bertahap. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya memang belum ada dukungan ya kalau saham ini akan rebound, tetapi kalau dilihat dari MACD-nya mendukung ya kalau kedepannya saham MNCN ini ada peluang untuk melanjutkan reboundnya. Jangan lupa ya untuk memasang trailing stopnya apabila teman-teman sudah masuk di saham MNCN ini untuk menjaga posisi modal teman-teman.
Untuk harga entry-nya yaitu di atas 990, selama masih berada di bawah 990 sebaiknya wait and see dulu ya. Kalau sudah masuk dan di atas 990, di atas area golden ratio-nya ini baru masuk ya, karena peluang untuk balik arahnya cukup besar. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham MNCN ini. Kita langsung saja lanjut ke saham yang kedua yaitu saham RICI. Saham RICI perdagangan terakhir naik signifikan 16,16% di harga 115. Bagaimana dengan prospek saham RICI? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini, garisnya sudah menentukan arah ya. Balik ke atas crossline, itu artinya secara indikator stokastik saham RICI ini berpeluang untuk melanjutkan reboundnya. Kalau dilihat dari MACD-nya juga mendukung, garisnya sudah balik ya, crossline ke atas didukung dengan volume hijaunya, itu artinya para buyer sudah mulai akumulasi di saham RICI ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya sempat naik tinggi ya, dengan harga tertinggi yaitu di 128 pada tanggal 27 Juni 2022. Setelah itu saham RICI koreksi ke bawah, tetapi di perdagangan terakhir pada tanggal 28 Juli 2022 saham RICI mampu ya breakout di atas area golden ratio-nya yaitu di 105. Itu artinya ke depannya saham RICI ini berpeluang ya untuk balik arah. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham RICI. Kalau untuk support, yang pertama yaitu di 105, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Apabila ke depannya saham RICI mampu ya mempertahankan posisinya di atas area golden ratio-nya, itu sangat penting ya, karena peluang untuk balik arah dari downtrend-nya ini cukup tinggi. Yang kedua yaitu di 98, di area 98 ini saham RICI sempat sideways ya sebelum naik signifikan hari ini. Yang ketiga yaitu di 91, di sekitaran sini juga sempat ya mantul di sekitaran tanggal 8 Juli 2022, tanggal 12 Juli 2022 dan di tanggal 18 Juli 2022. Itu artinya support 91 ini juga kuat ya secara histori. Untuk resisten yang pertama yaitu di 115 ya, penutupan harga hari ini. Yang kedua yaitu di 128 dan yang ketiga yaitu di 165. Ini merupakan area golden ratio-nya juga, tapi yang khusus target apabila kedepannya saham RICI mampu ya melanjutkan rebound-nya. Dan untuk teman-teman yang mengambil posisi jangka panjang, silakan dijadikan 165 ini untuk target panjang. Kalau ingin mengambil target panjang, sebaiknya teman-teman memperhatikan laporan keuangan kuartal 2 tahun 2022-nya dulu. Tetap kalau bagus, silakan masuk ya secara bertahap dan mengambil posisi jangka panjang. Tetapi apabila dia mengalami penurunan secara fundamental, sebaiknya teman-teman mengambil saja posisi yang pendek saja ya, atau trading harian. Untuk teman-teman yang mencermati saham RICI ini, perhatikan saja di perdagangan berikutnya. Apabila dia mampu melanjutkan reboundnya, silakan masuk secara bertahap. Ini entry pertamanya, yaitu di atas 115. Selama masih berada di atas 115, silakan masuk. Tetapi apabila dia koreksi ke bawah, tunggu saja di area golden ratio-nya ini, yaitu di 105. Selama mantul di 105 dan memberikan konfirmasi sinyal buy, silakan masuk secara bertahap. Kalau masih di atas 105, itu artinya saham RICI ini masih aman. Kalau dilihat dari indikator stokastik maupun MACD-nya mendukung ya dua indikator ini. Kalau kedepannya saham RICI ini berpeluang untuk melanjutkan rebound-nya. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham RICI. Kita langsung saja ke saham yang ketiga, yaitu saham BMTR. Saham BMTR perdagangan terakhir naik 17,02% di harga 330. Bagaimana dengan prospek saham BMTR? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini, garisnya memang belum crossline ya. Setidaknya di perdagangan terakhir sudah merapat. Itu ada peluang ya ke depannya untuk crossline. Itu artinya secara indikator stokastik belum memberikan dukungan untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD, sudah mendukung ya, garisnya sudah crossline ke atas secara tegak. Itu artinya secara MACD sudah memberikan konfirmasi rebound. Apalagi didukung dengan volume hijau ya yang signifikan di perdagangan terakhir, itu artinya
saham BMTR ini lagi diakumulasi oleh para buyer. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, memang posisinya lagi uptrend ya, masih di atas SMA 50. Itu artinya saham BMTR ini sudah berada di area fase naiknya. Di perdagangan terakhir, mampu ya breakout di area golden ratio-nya di harga 314. Itu artinya ke depannya saham BMTR ini ada peluang ya untuk melanjutkan uptrend tingginya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham BMTR. Kalau untuk support tentu saja di area golden ratio-nya di 314. Selama masih mempertahankan posisinya di atas 314, saham BMTR ini ada peluang ya untuk melanjutkan rebound tingginya. Yang kedua yaitu di 302, ini merupakan area tengah Fibonacci-nya ya di area ini. Kalau kita lihat di historinya cukup kuat ya waktu itu sebagai resisten. Kalau kita lihat di sekitaran tanggal 8 Juni 2022 dan di tanggal 10 Juni 2022 tidak mampu ya breakout di 302 ini. Di tanggal 27 Juni 2022 sampai di 30 Juni 2022 juga tidak mampu ya breakout di yang dulunya adalah resisten di 302. Ini artinya sekarang menjadi support yang kuat ya untuk saham BMTR. Yang ketiga yaitu di 288. Untuk resisten yang pertama yaitu di 330. Yang kedua yaitu di 352, ini harga tertinggi di perdagangan hari ini. Yang ketiga yaitu di 416, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus target. Apabila kedepannya saham BMTR mampu melanjutkan rebound-nya, silakan untuk teman-teman yang mengambil posisi jangka panjang, silakan dijadikan 416 ini target jangka panjangnya ya. Sekali lagi untuk teman-teman yang mengambil posisi jangka panjang, perhatikan analisa fundamentalnya ya. Apabila fundamental kuartal 1 2022-nya dan laporan keuangan kuartal 2 2022-nya bagus, ada progres yang bagus, positif, silakan ambil jangka panjang. Tetapi kalau fundamentalnya kurang bagus, sebaiknya teman-teman mengambil posisi trading 1 atau 1 minggu ya. Tetap menggunakan trailing stop-nya untuk menjaga posisi modal teman-teman. Untuk teman-teman yang mencermati saham BMTR ini, kalau ingin masuk di saham BMTR ini, perhatikan saja di perdagangan berikutnya. Apabila dia mampu melanjutkan rebound-nya setidaknya di atas 330, masih mempertahankan posisinya di atas 330, silakan masuk secara bertahap. Tetapi apabila dia koreksi, sebaiknya wait and see dulu ya. Tunggu saja di area pentingnya, harga kuncinya, area golden ratio-nya di harga 314. Apabila dia mantul di 314 dan memberikan konfirmasi sinyal buy, silakan masuk secara bertahap. Setidaknya selama masih mempertahankan posisinya di atas 314, saham BMTR ini masih aman ya. Sekarang tergantung dari teman-teman trader ya, apakah mengambil harga di 314 atau mengambil di 320, setidaknya masih di atas 314 itu masih aman. Apabila dia breakdown ya dari 314, saran saya sebaiknya cabut dulu ya dari saham BMTR, takutnya dia akan koreksi tajam ke bawah. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya memang belum ada dukungan, setidaknya secara indikator MACD sangat mendukung ya ke depannya saham BMTR ini mampu melanjutkan rebound-nya. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham BMTR. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.